Kali ini kita balik lagi ke segmen ABCDE, apapun bisa cuan kalau diekspor. Artinya hari ini gue bakalan ngebahas sebuah produk yang udah dari piring ini, tapi ini agak beku ya. Kalau misalnya nggak beku nih gue kasih lihat. Tapi teman-teman yang mungkin saat ini lagi berbisnis udang, nah itu keywordnya adalah udang hari ini. Gue mau ngebahas gimana caranya kalian bisa ekspor udang dan potensinya kemana aja. Jadi gue bakalan jelasin dengan sangat lengkap step-stepnya, pengolahannya, sampai negara tujuan dan harganya kurang lebih berapa. Nah, di video kali ini gue udah bawa nih udang, cuman ini udang beku ya. Nih, tuh, ini udang beku. Jadi ini yang gue beli adalah udang kupas. Kebanyakan dari kita itu salah satu target ekspornya ke Amerika. Cuman gue akan nggak bahas itu di menit selanjutnya. Jadi gue nggak langsung bahas di awal. Nah, sekarang gue pengen ngebahas dulu tentang bisnis secara general ya. Kalau Indonesia sebenarnya ini adalah peringkat ekspor ketiga terbesar di dunia. Nah, yang pertama, kalau ada yang terbesar, kan ketiga terbesar yang pertama itu adalah Ekuador. Jadi kalau kalian nggak pernah dengar di mana itu Ekuador, tinggal di Google aja. Yang kedua itu adalah India. Jadi Ekuador nomor 1, India nomor 2, dan Indonesia ini nomor 3. Tapi meskipun Indonesia ini eksportir nomor 3 terbesar, Indonesia ini baru memasok 6% total udang dunia. Jadi sedikit sekali. Makanya ini sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi. Dari Januari sampai April tahun ini, Januari 2024 sampai bulan ini, video ini dibuat, total ekspor udang itu udah sekitar 32,5% dari total ekspor perikanan Indonesia. Jadi kan udang ini masuk ke dalam kategori perikanan. Ini aja udah hampir setengahnya, jadi 32% ini udang sendiri. Sisanya ya baru ikan, cumi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bicara soal hilirisasinya dulu nih. Kalau teman-teman yang nggak tahu hilirisasi atau apa yang sering digaungkan oleh Pak Jokowi, sebenarnya proses dari A sampai Z-nya itu benar-benar harus dipikirin. Jadi dari penangkapannya, dari prosesnya, dari pengolahannya, sampai pengirimannya itu dipikirin. Nah, sekarang kalau kita bicara hulu ya, bagian hulunya dulu. Pemerintah sekarang lagi membangun pembenihan, jadi kan udang itu dilakukan pembenihan yang harusnya berkualitas, karena kita memang tujuannya adalah ekspor dan kita adalah nomor 3 ekspor terbesar dari seluruh dunia. Dan udang ini kebanyakan itu ekspor tuh udang tambak, jadi udang faname. Jadi beda ya dengan udang tiger, udang faname itu beda. Dan Indonesia ini paling banyak itu ekspor udang tambak. Dan tambaknya ini akan dibuat berbasis kawasan. Jadi maksudnya gini, jadi nggak ada tuh tempatnya mencelak, satu di ujung mana, satu di kampung mana, satu di kota mana. Ya memang pasti ada, tapi nanti akan dibuat sama pemerintah itu seragam kawasan. Ya kok teman-teman yang tahu namanya kawasan Berikat Nusantara, KBN, itu biasanya pergudangan semua ngumpul di situ. Nah, begitu juga nanti akan dibuat kawasan untuk tambak. Ini adalah yang direncanakan oleh pemerintah, itu dari hulunya. Nah, sekarang kita bicara dari hilirnya. Hilirnya sendiri sebenarnya harus ada olahan udang. Jadi nggak melulu kita ekspor udang mentah. Jadi ada juga penetrasi yang sebenarnya kita harus tembus di negara lain dengan produk yang udah jadi gitu loh. Misalnya udah di-pack kayak gini kan, contoh gue beli nih dari e-commerce. Jadi tadi awalnya udah bentuk kupas dan lain-lain, half cook, setengah matang. Jadi sementara dibuat kayak gini aja, ini nilai tambahnya udah lumayan signifikan dibanding kita cuman ngirim beku di dalam di dalam styrofoam gitu. Itu udah pasti beda harganya. Nah, kita harus ada pikiran-pikiran seperti itu untuk menambah nilai si udang ini. Bahkan ada satu produk kerupuk udang namanya Papatong, dan itu ekspornya besar sekali ke Cina dan nilai omsetnya mungkin bisa miliaran, puluhan miliar rupiah, padahal ekspornya kerupuk udang. Nah, hal-hal hilirnya itu yang mesti sebenarnya kita pikirin. Sekarang kita masuk gimana caranya syarat ekspor udang dan juga gimana prosesnya. Let's go. Jadi ada beberapa tahapan untuk mengirim ekspor udang gitu ya. Gimana caranya ekspor udang? Yang pertama adalah syarat-syarat yang harus kalian siapin itu harus dapat surat izin ekspor. Jadi surat izin ekspor ini sebenarnya sederhana, karena udang itu dibawa Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kita harus dapat izin dulu nih dari mereka. Perusahaan kita nih terdaftar untuk ekspor udang. Jadi sebenarnya gampang, sekarang semua udah online, jadi kalian bisa langsung apply. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya PT-nya, gimana caranya? Sebenarnya
ada caranya adalah kalian menggunakan jasa undername. Jadi undername itu adalah PT yang memang kalian bisa pinjam atau sewa ke perusahaan forwarder yang memang fokusnya adalah pengiriman udang. Biasanya mereka punya perusahaan yang sudah ada izin legalitasnya untuk mengekspor udang, jadi itu bisa dipakai. Tapi ya menurut gue sih enakan sendiri tetap ya. Yang kedua adalah memenuhi standar kualitas dan keamanan. Jadi sebelum diekspor, pastikan bahwa udang yang kalian mau kirim itu keamanannya udah terjamin, karena kebanyakan dari kita ini paling banyak tuh kirim ke Amerika. Dan ini harus dapat surat dari BKIPM. Jadi BKIPM adalah Badan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. BKIPM ini akan memeriksa kualitas udang, tingkat kebersihannya, ketepatan label produk, dan lain-lain. Jadi kalian juga udah harus bisa memenuhi standar ini lewat si BKIPM ini. Yang ketiga adalah pengemasan yang sesuai. Jadi pengemasan merupakan hal yang sangat penting karena ini bisa menjaga kualitas udang selama proses ekspor. Karena pengiriman ini kan panjang, nggak 1-2 hari sampai. Jadi benar-benar harus dipastikan dari sisi pengemasan. Makanya kalian wajib melakukan proses pengemasan sebaik mungkin dengan menggunakan bahan kemasan yang tahan terhadap perubahan suhu dan kelembapan. Karena jangan sampai proses perubahan suhu dan kelembapan di dalam kontainer atau misalnya di negara tujuan itu malah merusak kualitas udang kalian. Dan juga kalian ini wajib mencantumkan label produk dan informasi penting yang berhubungan dengan udang di dalam kemasan. Jadi gimana caranya pengemasannya, gimana cara proses sealingnya, proses penyegelannya atau apapun. Jadi itu harus tertera di dalam kemasan. Kalau memang lengkap lebih baik, dan itu sebenarnya menunjukkan kredibilitas kalian di mata pembeli kalau kalian itu bukan eksportir sembarangan. Nah, yang keempat adalah dokumen yang jelas buat kalian ini mau ekspor si udang ini. Jadi sebenarnya sederhana, karena kalian ini ekspornya adalah di perikanan, komoditas perikanan, kalian itu harus punya yang namanya HACCP atau Hazard Analytical Critical Control Point, minimal grade B, dan ini keluarnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan juga NIB, biasalah ya, namanya PT kan pasti ada NIB. Ini buat ya sebenarnya syarat-syarat formalnya aja, tapi kalau misalnya ekspor sendiri yang khususnya seafood itu harus ada yang tadi gue bilang HACCP. Terus udah gitu kalian juga harus ada bilangnya apa ya, surat permohonan pendaftaran nomor registrasi buat si pengiriman ekspor udangnya sendiri. Nah, yang tadi kan adalah syarat gimana caranya ekspor udang. Sekarang kita belajar gimana caranya proses ekspor udang. Kalau tadi syarat kita bicara dengan dokumen, kalau sekarang kita bicara soal flow operasionalnya. Jadi sebenarnya ketika kalian sudah punya udangnya, yang kalian harus lakukan adalah kalian mengikuti proses karantina namanya. Jadi tujuan dari karantina ini adalah mendapatkan sertifikasi kesehatan udang yang akan diekspor sesuai persyaratan ke negara tujuan. Jadi harus ada proses karantinanya teman-teman. Ini di badan balai karantina yang ada di daerah kalian. Itu bisa diajukan ke sana. Jadi setelah kalian udah ngikutin ke dalam proses balai karantina, yang kalian harus lakukan adalah sekarang pengemasan lalu dikirim ke forwarder. Nah, forwarder adalah jasa perusahaan logistik yang akan ngebantuin kalian dalam proses pengurusan dokumen ekspor, terus kontainer dan lain-lain. Pemesanan kapal itu namanya forwarding. Tapi forwarder yang khusus ikan biasanya itu spesial. Jadi dia nggak seperti forwarder pada umumnya yang kalian bisa langsung ya kontak biasa kirim kelapa. Nah, biasanya untuk ngirim udang itu mereka nggak gitu paham karena ada spesifiknya sendiri setiap jenis-jenis forwarder. Jadi kalian harus cari forwarder yang memang biasa ngirim frozen nih, beku kayak gini. Nah, itu banyak lah kalian cari di Google. Sebenarnya kalau kalian udah nyampe ke forwarder itu udah gampang banget. Kalian tinggal ikutin prosesnya. Kalian tinggal kirim dokumen yang diminta, misalnya kayak NIB perusahaan atau apapun. Itu sebenarnya dokumen-dokumen basic. Jadi kalian nggak usah terlalu khawatir di sana karena sebenarnya kirim udang ini nggak sesulit yang kalian pikir. Tahu juga kayak misalnya kalian mau ngirim barang gitu ya ke JNE atau JNT, itu kan sebenarnya harus ada informasi-informasi yang diberikan. Misalnya contoh pengirimnya siapa, penerimanya siapa, nomor handphone penerima. Jadi hal-hal seperti itu menurut gue biasa di dalam dunia pengiriman supaya nggak salah kirim. Makanya dokumen-dokumen itu nanti akan diminta sama forwarder. Gue nggak bisa jelasin satu-satu karena itu beda konten. Jadi kita akan ngebahas itu di konten yang lain. Tapi yang kali ini sebenarnya kalian udah tinggal ikutin doang prosesnya, terus udah gitu tinggal dikirim. Nah, tadi kan itu kita bicara gimana syaratnya, prosesnya, dan juga sekarang kita bicara negara tujuan ekspornya kemana aja. Jadi
Menurut data, khususnya data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa ekspor udang yang hari ini kita bahas itu paling banyak ekspor tuh ke Amerika Serikat, Jepang, China, dan juga negara-negara di ASEAN, kurang lebih ada 9 negara, dan Uni Eropa. Pokoknya siapapun yang makan udang tuh sebenarnya bisa jadi target tujuan kita, cuman yang paling besar itu. Tapi per hari ini, sampai hari ini, Amerika itu masih merupakan negara teratas dalam tujuan ekspor Indonesia dengan cakupan 71% dari total ekspor udang nasional. Jadi bayangin, kita semua rata-rata kirim ke Amerika, tapi mau nggak mau kita harus coba ekspansi ke negara lain. Jangan sampai nanti Amerika stop, ekspor udang kita malah jadi nggak ada marketnya. Jadi mau nggak mau kita harus buka, bilangnya apa ya, pasar baru kali ya di negara-negara di luar Amerika. Tapi posisi kedua, negara yang membeli udang kita itu Jepang. Jadi negara Jepang ini kan memang terkenal dengan seafoodnya, tapi rata-rata seafood dari mereka, khususnya udang, itu juga ngambilnya dari Indonesia. Tapi sampai saat ini banyak juga pengusaha-pengusaha udang di Indonesia bekerja sama dengan pemerintah ini lagi coba tembus negara-negara baru yang memang sebelumnya nggak terlalu banyak digarap soal ekspor udang. Pertamanya Arab Saudi, kedua Dubai, Uni Emirat Arab, terus juga Korea Selatan, Prancis itu lagi bilangnya apa ya? Lagi ditembus sama pengusaha ekspor udang kita. Nah, kalau misalnya ditanya berapa sih harga ekspor udang? Kita bicara Faname ya, Faname lepas kulit, ya itu rata-rata berkisar 3 sampai 7 dolar per kilo. Itu tergantung dari size dan kualitas. Tapi kalian udah dapat gambaran bahwa 3 dolar dikali 16.000 itu udah kurang lebih 48.000 per kilo. Kalau teman-teman yang berpikir bilang, terlalu murah misalnya, ya memang ada negara-negara yang beli bisa sampai 6 sampai 7 dolar. Contohnya Amerika itu punya harga yang bagus. Makanya pengusaha ekspor udang kita itu rata-rata ekspor semua ke Amerika karena harganya bagus. Jadi kalau ditanya gimana cara untuk ekspor udang, ya di video kali ini gue ngejelasin dengan secara detail gimana caranya kalian bisa melakukan step by step. Jadi kalian nggak usah takut gimana cara untuk jualan barang dan lain-lain. Ini cuman ya segelintir persen, berapa persen lah informasi yang gue kasih ini untuk kalian bisa belajar secara lengkapnya di aplikasi Bisa Ekspor. Jadi gue ada web bisaekspor.com, aplikasi Bisa Ekspor yang kalian bisa download di Play Store dan App Store untuk kalian bisa belajar gimana cara ekspor secara keseluruhan. Bisnisnya benar-benar kalian dalami dan pelajari di situ. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu di video kali ini. Paling nanti kita akan ngebahas lagi di ABCDE dengan produk-produk yang berbeda. Harapannya kalian bisa belajar tentang produk yang kalian punya dan gimana caranya ekspor ke luar negeri. Kurang lebih seperti itu. See you on the next video. Bye-bye.